teman-teman. Ini berayak saya. Jadi niatnya tuh hari ini saya mau ngedit ini tutupnya ini pakai ini teman-teman, fiber. Jadi biar kena matahari. Ini saya ambil dari sini, direnovasi dikit. Karena kalau misalkan nggak pakai tutup, si tanamannya itu pada mati teman-teman. Karena saya sering tutup biar nggak kehujanan, dan ternyata si tanamannya ini nggak kena matahari, pada mati. Jadi saya sekarang mau sedikit renovasi tutupnya ke kepala saya ini pakai fiber teman-teman. Jadi harus dipotong dulu ini, baru pakai fiber. A few moments later. Oke teman-teman, alat yang perlu kita siapkan ini fiber. Fiber ini saya beli per meter ya, 1 meter ini 25.000 di Tokopedia. Ada kayak gini, lakban. Karena stok lem tembak saya habis, jadi sementara saya pakai lakban dulu teman-teman. Nah ini teman-teman, pisau atau cutter buat motong styrofoam ini. 4 gunting teman-teman. Nah, gunting ini buat potong fibernya ini ya teman-teman. Jadi niatnya itu saya mau potong tengahnya ini teman-teman. Nah setengahnya ini nanti pakai fiber teman-teman nih, fiber ya. Karena kalau misalkan saya kerja, si tempatnya ini saya selalu tutup teman-teman biar nggak kena air hujan. Karena di luar itu air hujan langsung kena styrofoam teman-teman. Jadi biar kena matahari langsung, si ikannya juga enak gitu. Jadi kena matahari dan tanamannya juga nggak akan pada mati teman-teman. Nah ini ada sampel. Sampel kolam saya yang kena matahari, tapi nggak langsung teman-teman, kayak gini ya tuh, matahari tapi nggak langsung ya. Nah, jadi si tanamannya ini pada hidup teman-teman. Tuh sudah tuh segar-segar, ikannya juga cukup gede-gede teman-teman tuh. Mata lele, profit sama apa-apa hidup semua. Beda dengan yang saya tutup. Saya tutup pakai tutup styrofoam. Nah ini, pada mati. Ini tidak pajak teman-teman. Ini juga. Nah yang ini. Tuh ini profit teman-teman nih. Itu mati. Kapu-kapu pada mati semua, udah kuning. Jadi mudah-mudahan setelah saya renovasi ini bisa hidup teman-teman. Kita potong dulu. A few moments later. Jadi potong tengahnya ini. Dan baru begitu di segala itu ya. Misal kalian sih mau kerja juga nggak apa-apa. Besar.
Saya ukur. Karena saya lemnya pakai 8 ya teman-teman, nggak terlalu kuat, jadi saya lebih sedikit. Ini kalau ini asin. Kurang aja. Terus terakhir kita angkat pinggirnya aja dulu, kan ada lebihnya kanan kiri aja soalnya. Tapi ya di tahan dulu ya. Jadi kurang lebih seperti ini dengan
masuk bisa tembus teman-teman ke kolam ikan. Nah, kita coba pasangnya. Ini juga saya baru dapat ide seperti ini. Adanya kan saya tutup ke di sini di atas, cuman dari atas ini tetap kehujanan teman-teman. Nih dari pinggir sini hujannya. Nah ini juga nih kayak kemarin nih nggak saya tutup, penuh airnya kan. Ini juga saya baru dapat ide seperti ini. Mudah-mudahan si ikannya cepat besar dan kualitas tumbuhannya bisa hidup, karena benar-benar tumbuhannya pada mati dan airnya juga kadang dingin, nggak kena matahari. Karena kalau siang kerja siang saya nggak di ini, ada yang ngurus. Kedua, kalau misalkan ditutup kayak gini, jadi jauh, jadi kalau misalkan ditutup kayak gini, lebih aman juga teman-teman. Nah, ditutup kayak ini lebih aman dari kucing atau tikus atau hewan pemburu lainnya ya. Kadang kucing sering jilatin airnya ini, mungkin minum kali ya, mungkin niatnya minum. Kalau misalkan nggak ditutup kayak gini jadi enak gitu. Nah, nanti ininya bolong-bolongin biar pernapasan. Pernapasan buat ikannya. Karena si styrofoam ini mau saya tutup. Di atas aja kurang lebih segini, jadi kan saya lihatnya segini. Salah. Saya. Sore. Arisan. Oh. Oh ya, atas titik. Ya. Masuk teh. Jadi biar ada pernapasan, di atas ini bolong. Bocor atap. Oke teman-teman, sampai sini aja. Semoga bermanfaat buat kalian yang sedang ngebreed ikan cupang atau mola. Tetap ikuti video ikan hias. Apa yang saya ketahui akan saya share pada teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencinta ikan hias pemula. Bye.